Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C S1 Informatika dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ingin mempresentasikan tentang komparasi algoritma K-means dengan aglomeratif clustering terhadap lagu pada Spotify demi memenuhi tugas akhir mata kuliah data mining dan data. Dalam kelompok kami terdapat 4 anggota. Yang pertama adalah Muhammad Faras Ramal dengan NIM terakhir 095. Dengan saya sendiri, saya Windrianto dengan NIM terakhir 101. Kemudian adalah Muhammad Fadli Multi dengan NIM terakhir 105. Dan yang terakhir adalah Sudarmo Yudo Priyatno dengan NIM terakhir 122. Dalam presentasi kali ini terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua pembahasan, metode penelitian, hasil penelitian, dan terakhir adalah kesimpulan. Untuk bagian pendahuluan, kami akan masuk ke bagian latar belakang. Teknologi berkembang dengan cepat merubah gaya hidup manusia, seperti layanan streaming musik yang bisa didengarkan dengan mudah dari berbagai platform yang menawarkan konten musik seperti MP3, WMA. Platform streaming musik yang banyak digunakan saat ini adalah Spotify.com. Menurut berita yang dirilis oleh Kompas.com, Spotify yang mengalami kenaikan 220 juta pengguna pada kuartal kedua 2023. Pada penelitian ini menggunakan data publik Most Stream Spotify Songs 2023 yang akan dikelompokkan berdasarkan genrenya karena menurut penelitian masyarakat cenderung ingin mendengarkan lagu sesuai jenis game favorit. Menggunakan perbandingan algoritma K-means aglomeratif yang selain hasil tujuan dan pengelompokan jenis genre musik akan melakukan perbandingan akurasi masing-masing algoritma untuk tujuan clustering. Untuk bagian rumusan masalah, untuk mendalami materi kami terdapat understanding masalah, yaitu pertama ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perbandingan akurasi algoritma K-means dan aglomeratif clustering terhadap lagu pada Spotify. Kedua adalah tujuan. Ada 3 tujuan utama dalam pembahasan kali ini, yaitu adalah eksplorasi pengelompokan musik, perbandingan performa algoritma, dan analisis klasifikasi musikal. Oke, selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama ada data mining. Data mining adalah sekumpulan metode untuk menemukan pola yang tersirat dari suatu kumpulan data sehingga nantinya diperoleh informasi yang bermanfaat. Data mining juga merupakan proses mengekstraksi informasi yang menarik, implisit, dan berpeluang untuk dimanfaatkan dari data yang berskala besar, yaitu big data. Kemudian ada analisis cluster, yaitu salah satu alat bantu pada proses data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek ke dalam suatu cluster. Cluster adalah sekelompok atau sekumpulan objek data yang memiliki kemiripan satu sama lain dalam kelompok yang sama. Tujuan analisis cluster adalah tidak untuk mengkorelasikan objek yang satu dengan objek yang lainnya, melainkan untuk mengidentifikasi sekelompok objek yang mempunyai kesamaan dan karakteristik khas yang dapat dipisahkan dengan kelompok lainnya. Selanjutnya ada K-means. K-means adalah sebuah algoritma dengan melakukan pembagian data numerik menjadi beberapa cluster. Algoritma K-means memiliki tahapan kerja, yaitu 1. Menentukan nilai K untuk cluster yang akan dianalisis. 2. Menentukan nilai K sebagai titik pusat secara acak. 3. Menghitung jarak semua nilai K dari centroid ke cluster menggunakan rumus Euclidean distance. Yang 4. Mengalokasikan objek ke dalam centroid terdekat. 5. Melakukan proses iterasi dan menentukan posisi centroid yang baru. 6. Ulangi langkah ketiga jika posisi centroid yang baru tidak sama. Selanjutnya ada agglomerative clustering. Agglomerative clustering adalah algoritma yang mengelompokkan hierarki dengan pendekatan bawah atas. Alur proses dari penggunaan algoritma agglomerative clustering sebagai berikut. 1. Menetapkan setiap objek ke cluster yang berbeda. 2. Mengevaluasi semua jarak berpasangan antara jarak cluster metrik. 3. Membuat matriks jarak menggunakan nilai jarak. 4. Mencari pasangan klaster yang dengan jarak terpendek dan hapus pasangan klaster ini dari matriks. Lalu gabungkan. 5. Evaluasi semua jarak dari klaster baru ini ke semua lainnya klaster. Dan memperbarui matriks.
6. Ulangi sampai matriks jarak menjadi satu elemen. Kemudian yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan bahasa R dengan analisis metode data mining processes for data mining atau CRISP-DM yang menggunakan dataset Most Streamed Spotty Sound 2023 yang terdiri atas 6 fase yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Di dalam metode yang pertama, business understanding. Pada proses analisis bisnis dengan tujuan menentukan bisnis yang ingin dilakukan dengan mempertimbangkan formulasi, strategi, serta permasalahan data mining yang bisa terselesaikan. Business understanding berfokus pada pemahaman tujuan penelitian berdasarkan spesifikasi bisnis. Kedua, data understanding. Pada proses pemahaman data, melakukan proses menentukan data yang ingin dianalisis bisa berasal dari database atau database. Parsing kemudian melakukan pemahaman data secara melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi kualitas data. Data understanding mulai dengan mengumpulkan data awal, kemudian identifikasi dan eksplorasi data. Ketiga, data preparation. Pada proses pemahaman data, dilakukan penyiapkan data, kemudian memiliki kasus dan variabel yang akan dianalisis dan menyiapkan dan untuk dimodelkan dan pengelolaan data yang diliputi proses data reduction, data transformation, uji missing value, uji multiritas, validasi Sauter collection. Data reparation mencakup aktivitas yang menyusun data mentah agar dapat digunakan dalam permodelan dengan melakukan pemilahan, pembersihan, penyusunan, dan pengintegrasian data. Yang keempat ada modeling. Pada fase ini, melakukan implementasi algoritma yang digunakan menggunakan data yang telah disiapkan untuk kebutuhan analisis. Pada fase permodelan, menggunakan metode clustering. Metode clustering adalah proses mengidentifikasi pengelompokan atau klaster alami dalam dua multidimensi berdasarkan beberapa ukuran kesamaan. Tahap modeling memiliki berbagai teknik atau algoritma yang diterapkan berdasarkan jenis data yang dipilih. Permodelan meliputi pemilihan teknik, pembuatan, dan penilaian model. Kelima, ada evaluation. Pada tahap evaluasi, penelitian melakukan evaluasi pada model yang digunakan, menentukan model yang digunakan memiliki akurasi serta menjawab tujuan bisnis. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja model menggunakan operator performance. Keenam, ada development. Pada fase penyebaran, peneliti menggunakan model yang digunakan dalam mempresentasikan. Development yaitu menghasilkan laporan penerapan proses data mining dan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Selanjutnya, hasil penelitian. Business Understanding Spotify sebagai startup layanan streaming musik yang memiliki banyak pengguna yang menyentuh 220 juta, akan tetapi layanan ini memiliki banyak pesaing dan kemungkinan besar jumlah pengguna bisa menurun jika tidak meningkatkan layanan sehingga dengan tujuan bisnis bisa bersaing dengan kompetitor. Spotify bisa melakukan sebuah analisis pasar berdasarkan genre musik dengan menggunakan data mining. Data Understanding. Penelitian ini menggunakan data yang berisi kumpulan lagu pada Spotify dan diambil dari Kaggle. Data yang digunakan sebanyak 963 data. Data tersebut terdiri dari beberapa atribut, antara lain track name sebagai judul lagu, artis underscore nama sebagai nama penyanyi, BPM atau beat per minute sebagai tempo, mode sebagai jenis lagu tersebut, apakah mayor atau minor, dan 7 karakter yang terkandung pada lagu, yaitu danceability, valency, energi acousticness, instrumentalness, liveness, dan speechness. Selanjutnya pre-processing.
Preprocessing data dilakukan melalui dua tahap, yaitu data reduction dan data transformation. Terus ada data reduction. Data reduction dilakukan dengan menghilangkan atribut type, URI, track RF, analysis URL, genre, song name, uname, dan title. Selanjutnya, data transformation. Data transformation dilakukan dengan menggenerate ID baru dan berubah posisi atribut ID menjadi posisi pertama. Di sini adalah gambar dari data reduction ya. Ini gambar dari data transformation ya. Ini UG missing value. Setelah dilakukan UG missing value, tidak ada data missing pada semua atribut sebagai mana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Terus uji multikolinearitas terjadi apabila nilai koefisien korelasi antar variabel dalam matriks berkorelasi bernilai 0,8. Ya, ini gambarnya di bawah. Selanjutnya ada validasi Silhouette Coefficient. Validasi dilakukan untuk menentukan nilai K yang tepat. Hasil validasi ditunjukkan pada gambar di bawah. Validasi Silhouette Coefficient pada gambar ditunjukkan bahwa usaha klaster terbaik berdasarkan metode Silhouette Coefficient adalah 2. Tetapi untuk membuat klaster lebih valid, penelitian akan menggunakan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 klaster sebagai perbandingan pada masing-masing metode, di mana grafik cenderung sejajar. Ini dimungkinkan ke tingkat validatnya tidak jauh berbeda. Nah, ini gambarnya di bawah. Selanjutnya validasi Silhouette Coefficient. Kemudian ada clustering. Clustering dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu K-means dan algorithm clustering. Yang pertama ada K-means. Dilakukan 8 kali clustering dengan jumlah cluster 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jumlah anggota cluster pada setiap proses cluster ditunjukkan pada gambar di bawah. Sedangkan sebaran cluster menggunakan metode K-means ditunjukkan pada gambar di bawah juga. Berikutnya ada algorithm clustering. Sebelum dilakukan proses clustering, terlebih dahulu dilakukan proses penentuan metode algorithm hierarchical clustering yang tepat. Ini dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi pada setiap metode. Yang pertama, pengujian koefisien korelasi Chophead-Hanetik. Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi Chophead-Hanetik, metode algorithm clustering tertinggi adalah Average Linked, sebagaimana yang terdapat pada gambar di bawah. Oleh karena itu, clustering juga akan dilakukan menggunakan metode Average Linked. Algorithm clustering dilakukan 8 kali clustering dengan jumlah cluster 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jumlah cluster pada setiap proses cluster ditunjukkan pada gambar berikut. Validasi down index. Index down digunakan untuk memvalidasi hasil cluster pada penelitian ini. Semakin besar nilai indeks, semakin valid cluster tersebut. Berdasarkan hasil validasi, nilai indeks terbaik menggunakan algorithm hierarchical clustering. Metode Average Linked sebesar 125,3275707895144 dengan 3 atau 4 cluster. Jumlah hasil validasi ditunjukkan pada gambar berikut. Development. Berdasarkan hasil penelitian, metode cluster terbaik yang digunakan untuk cluster lagu Spotify adalah algorithm hierarchical clustering menggunakan Average Linked dengan 3 atau 7 cluster, 3 atau 4 cluster. Bagian 5 ada kesimpulan.
Kesimpulan yang dapat kami dapatkan yaitu adalah berdasarkan hasil penelitian, kami dapat simpulkan bahwa untuk pengelompokan lagu-lagu Spotify berdasarkan genre, metode aglomeratif clustering dengan metode average link adalah pendekatan yang lebih baik daripada K-means. Ini memberikan landasan bagi Spotify untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan rekomendasi musik yang lebih baik berdasarkan pengelompokan genre yang lebih akurat. Demikian presentasi tugas akhir data mining dan data warehouse dari kelompok kami. Terima kasih dan maaf karena kami menyadari ada banyak kekurangan dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.